dari pulau terluar Lingayan, Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara. Kita ikuti dialog interaktif luar studio membahas topik pemanfaatan hasil laut untuk pendapatan ekonomi masyarakat di Pulau Lingayan bersama narasumber terkait selengkapnya bersama Suharmi Darmo Suito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa dalam acara Dialog Luar Studio bersama Pro 1 RRI Toli Toli, di mana pada saat ini kami berada di Pulau Lingayan, salah satu pulau terluar yang ada di Toli Toli. Kami informasikan Toli Toli ini memiliki 3 pulau terluar, salah satunya adalah Pulau Lingayan, di mana di pulau ini tentunya bermukim penduduk daerah sini. Kemudian juga ada Pulau Salando yang terletak di Dako Pemean dan juga Pulau Dolangan. Nah, di pulau ini, tepatnya Pulau Lingayan ini bersebelahan tentunya dengan negara Malaysia, dan Pulau Lingayan adalah salah satu pulau terluar yang ada di Toli Toli. Dan baik, kita bersama dalam Dialog Luar Studio pada hari ini mengetengahkan topik tentang pemanfaatan hasil laut untuk pendapatan dengan topik pemanfaatan hasil laut untuk pendapatan ekonomi masyarakat di Pulau Lingayan. Dan untuk membahas mengenai hal ini, kami sudah bersama 2 narasumber kami. Ya, yang pertama itu yang sudah hadir di sini tentunya Pak, mic-nya bisa digunakan. Iya, ada Bapak Rudianto selaku perwakilan pemerintah Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara. Assalamualaikum, apa kabar Pak Rudianto? Mic-nya Pak. Alhamdulillah baik. Iya, baik hari ini. Dan saya menyapa yang ada di via Zoom, yaitu ada Bapak Masri Arfandi selaku akademisi ekonomi setia Mujahidin Toli Toli by Zoom. Assalamualaikum, apa kabar Pak Masri Arfandi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Iya, by Zoom. Bagaimana bisa menerima suara kami di hari ini Pak? Bisa. Baik. Dan juga kami masih menantikan nanti Kepala Dinas Kadis Perikanan Kabupaten Toli Toli juga melalui Zoom Bapak Sudirman Lagora yang saat ini tentunya masih kami nantikan. Baik, terkait dengan pemanfaatan hasil laut untuk pendapatan ekonomi masyarakat di Pulau Lingayan. Di sore hari ini dialog. Ya, di hari ini dialog kami juga tentunya dihadiri beberapa masyarakat yang juga turut menyaksikan dialog luar studio hari ini. Oke, menanti Pak Sudirman. Iya, baik penonton dan pendengar Pro 1 RRI. Kita awali dari kecamatan. Iya, kami awali dari kacamata akademisi nih kepada Pak Masri. Bagaimana potensi hasil laut yang perlu kita kembangkan khususnya masyarakat yang ada di pesisir pulau di Kabupaten Toli Toli, Pak Masri? Iya, Pak Masri bisa mendengarkan suara kami? Iya, halo juga Pak Masri. Iya, dari kacamata akademisi Pak Masri, bagaimana menurut Anda potensi hasil laut kita yang perlu dikembangkan khususnya untuk masyarakat yang berada di wilayah pesisir di pulau yang ada di Toli Toli? Silakan Pak Masri. Baik, terima kasih. Bisa kedengaran ini suara saya? Iya Pak, bisa terdengar dengan jelas. Ini tema pemanfaatan hasil laut untuk pendapatan ekonomi masyarakat untuk Pulau Lingayan. Potensi kita ini cukup besar, potensi laut kita cukup besar.
ya, sehingga sebenarnya bisa bisa memberikan penghidupan bagi masyarakat kita, khususnya masyarakat yang ada di pesisir maupun yang ada di pulau-pulau. Tetapi mungkin pengelolaan yang kurang maksimal. Ya. Dari segi kualitas, ikan toli-toli itu mempunyai cita rasa tersendiri dibanding daerah lain, sehingga kita punya daya jual yang baik sebenarnya. Tapi ya itu tadi mungkin pengelolaan yang belum maksimal. Nah, untuk pemanfaatan hasil laut ini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, tentunya bukan cuma dinas perikanan yang terlibat di dalamnya, dan juga bukan cuma satu institusi, tapi semua bersinergi untuk itu. Ya. Kita untuk masyarakat Pulau Lingayan, tentunya potensinya apa dulu yang harus kita lihat di sana. Ikan mungkin saya belum pernah ke Lingayan, tapi ya saya cuma memprediksi saja. Ikan lebih utama mungkin ikan, bisa juga mungkin ada lobster di sana. Di samping itu ada potensi laut yang lainnya, yaitu lautnya, itu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sehingga ini kalau dikelola dengan baik, itu bisa memberikan pendapatan yang memberikan penghidupan bagi masyarakat toli-toli, masyarakat Lingayan. Ya. Tetapi itu ya belum maksimal pengelolaan tersebut. Ya. Mungkin ada faktor X yang turut serta di dalamnya. Dalam hal ini di sana ada BUMDes, mungkin kita bisa maksimalkan atau bisa dimaksimalkan sehingga bisa menjadi tempat bagi para nelayan, ya, untuk menjual hasil ikannya, ya, di mana BUMDes ini sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah desa yang tentunya bisa menampung atau bisa menjadi fasilitator bagi desa Pulau Lingayan untuk meningkatkan taraf hidupnya, di mana BUMDes ini bisa mencari pasar atau bisa menjadi sebagai tempat untuk meningkatkan taraf hidup yang menjadi badan usaha milik desa yang mengelola seluruh potensi yang ada di desa tersebut, termasuk Pulau Lingayan tentunya. Tapi juga kita perlu juga melihat apakah cuma BUMDes yang ada di sana atau mungkin ada pihak-pihak lain, ya, sehingga taraf hidup masyarakat itu tidak berkembang. Katakan mungkin berlaku sistem ijon, di mana ada pihak-pihak tertentu yang sudah memberikan modal terlebih dahulu, sehingga nelayan mungkin tidak tidak berdaulat terhadap produknya. Itu dari segi yang lainnya. Tetapi kalau budidaya lautnya Litbang, ya, dipimpin oleh almarhum Bapak Smawir, Bang Toli-Toli, itu kami diberikan tugas untuk melihat apa saja sih pemanfaatan bantuan yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat di Desa Ogotua. Nah, setelah kami wawancara, tapi itu sebenarnya tidak maksimal wawancaranya, ya, sebab hanya beberapa gelintir nelayan yang itu juga yang mengaku nelayan, ya, bahwa memang banyak alat bantuan diberikan pemerintah dan itu pada kelompok. Nah, saya tidak tahu apakah Pulau Lingayan mendapatkan itu, saya tidak tahu. Ya. Tetapi untuk Desa Ogotua itu menurut nelayan itu 14 tahun yang lalu itu mereka diberikan bantuan berupa alat tangkap, ya, sehingga mereka punya peluang untuk menangkap ikan, ya, sehingga bisa memberikan penghidupan bagi masyarakat di Desa Lingayan, di Ogotua. Ya. Nah, saya tidak tahu untuk Lingayannya apakah dapat atau tidak, ya. Sehingga saya tidak bisa memprediksi bagaimana kehidupan masyarakat di Pulau Lingayan. Demikian untuk sementara. Iya. Tadi Bapak mengatakan bahwa pemanfaatannya yang masih belum maksimal begitu. Nah, konkretnya pengelolaannya seperti apa menurut Pak Masri sehingga kita bisa memiliki nilai jual dan pendapatan yang tinggi sehingga masyarakat di kepulauan itu bisa memahami, Pak,
karena masyarakat di pulau itu butuh pembinaan atau bagaimana sehingga pemanfaatan sumber daya ikan ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk penghidupan mereka. Ya tentunya kalau untuk pengelolaan ikannya ya itu mungkin Dinas Kelautan yang bisa memberikan jawaban itu. Tetapi kita butuh ikan segar ya yang tentunya nilainya bisa kita bisa kita jual ya, sehingga ikan tersebut punya nilai tersendiri ya. Banyak ikan-ikan yang menurut saya di Toli-Toli ini ada banyak ikan-ikan yang nilai ekspornya tinggi ya. Ada ikan patin ya, mungkin orang Toli-Toli kenal dengan ikan sunuk ya, tapi di luar sana itu disebut ikan patin ya. Kita punya ikan tuna ya, kita punya lobster ya. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Tentunya mungkin dari Dinas Kelautan punya cara untuk supaya ikan itu tetap segar. Nah, dan ini dilakukan mungkin per kelompok. Ada kelompok melakukan itu. Nah, tinggal bagaimana dari instansi yang terkait. Jadi bukan cuma Dinas Kelautan, tetapi ada instansi yang lain juga turut serta seperti Dinas Perdagangan, ya, di mana disiapkan pasarnya. Disiapkan pasarnya, siapa yang membutuhkan ikan ini. Ya tentunya dengan pasar yang ada, masyarakat kita khususnya masyarakat nelayan itu tentu punya semangat untuk mencari ikan tersebut, apalagi kalau dilakukan dalam bentuk budidaya. Itu ini lebih mudah bagi masyarakat, ya. Sehingga kehidupan mereka bisa menjadi lebih baik. Demikian. Iya. Oke, Pak Masri, menurut Pak Masri ini sebenarnya apa yang perlu dilakukan oleh pihak Dinas Perikanan Kabupaten Toli-Toli agar warga kita yang ada di kepulauan itu punya tata kelola yang baik terhadap usaha di sektor perikanan, Pak Masri? Tentunya pembinaan kelompok yang dilakukan oleh Dinas Perikanan. Bagaimana cara mengelola membuat ikan itu segar, atau kita buatkan ada ini nama tempatnya itu cold storage atau apa namanya itu ya, diberikan kepada mungkin tiap-tiap kelompok ya, sehingga ikan mereka itu tetap segar ya, pada saat dijual atau dipasarkan di tempat yang sudah ditentukan ya, sehingga nilainya tidak turun ya. Nah, ikan-ikan kita ini kan punya nilai yang baik ya. Nah, saya katakan tadi bahwa ikan Toli-Toli itu punya cita rasa tersendiri dibanding daerah lain. Ya, tentu orang punya nilai yang berbeda ikan kita dengan ikan-ikan yang lain. Nah, tentu dalam pembinaan kelompok ini, ya, pihak-pihak dari Dinas Kelautan bisa melakukan itu, yang lebih tahu tentang bagaimana cara membina masyarakatnya untuk supaya ikan ini bisa segar atau dibuat dalam bentuk ikan kaleng, ya, sehingga ikannya itu yang tadinya cuma dalam bentuk ikan mentah bisa menjadi suatu bahan yang sudah jadi, yang punya nilai yang lebih. Iya, baik. Saya ke perwakilan pemerintah Desa Ogotua, Bapak Rudianto. Pak Rudianto, sejauh ini bagaimana kalau dari pemerintah Desa Ogotua yang berkaitan dengan potensi yang ada saat ini di Pulau Lingayan? Karena masyarakat di pulau ini butuh pembinaan dan juga perhatian tentunya. Silakan Pak Rudianto. Iya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan sama kami. Mengenai pemanfaatan dari desa ini, sampai saat ini alhamdulillah desa itu walaupun kita ini sudah berapa tahun desa itu pusat itu mengucurkan dana ke desa, tapi sampai saat ini masyarakat Lingayan itu merasa kurang maksimal Pak ya, di mana bantuan desa ke Pulau Lingayan ini nilainya sangat kecil dibanding karena di desa Ogotua ini terdapat ada 8 dusun Pak ya, ada 8 dusun, namun memang secara ini daerah itu ini desa Ogotua banyak sekali Pak dibiayai. Masjid saja ada berapa buah, ada berapa bangunan masjid itu, dan memang desa yang paling banyak penduduknya. Jadi memang kalau dibagi
dana yang ada memang kami agak kebagian kecil karena memang pos-posnya juga banyak Pak, tidak seperti desa-desa lain seperti contoh Malambigu. Nah ini kan anggaran sama Pak. Nah dibanding desa lain dengan desa Ogotua itu tentu apa yang diberikan sama kami oleh desa selaku sebagai salah satu dusun yang ada di desa Ogotua ini Pak, terus terang ini agak kami kurang puas. Contoh kemarin kemarin kami meminta karena banyak masyarakat Pulinggayan yang punya transportasi, punya mesin ketinting itu yang tidak layak pakai. Terus saya minta 10 cuma dikasih 5. Tapi kami maklumi karena memang desa ini mau pengadaan banyak, tidak bisa juga karena terbatas oleh dana. Jadi kami dikasih, jadi hampir jadi permasalahan itu Pak. Karena masyarakat ini mau juga, yang lain mau. Jadi hanya saya sempat disadarkan, tunggu waktu, saya bilang sabar. Sayanya kita bergiliran, jangan kalau satu kaligus itu desa mau ambil di mana dana. Jadi sabar. Jadi kalau dari desa ya ada sih ada. Ya artinya itu kami bersyukur. Dari yang Bapak sampaikan bahwa sebenarnya dananya sama tiap desa, tetapi karena di sini sampai 8 tadi Pak ya. Jadi akhirnya jadinya kecil begitu karena harus berbagi begitu kan. Iya, sebenarnya Pak Rudianto, kendala yang dialami oleh nelayan kita itu khususnya yang ada di Pulau Lingayan, mengingat potensi yang ada di Pulau Lingayan menurut Pak Masri tadi sangat baik untuk meningkatkan pendapatan nelayan. Nah, sebenarnya kendala yang paling tinggi dialami itu apa itu Pak? Salah satunya ialah alat transportasi Bu, ya. Di mana ini kendaraan di mana mereka mencari nafkah di laut. Kami punya kendaraan di Pulau Lingayan ini sangat kecil sekali. Jadi kami yang jadi kendala sekali itu adalah cuaca, ya, faktor cuaca. Karena di mana ada sedikit angin sedikit aja Pak, itu kami nggak bisa beroperasi karena kami punya kendaraan ini sangat kecil dan juga banyak kami punya mesin ketinting itu sangat masih banyak yang tidak layak pakai. Kadang macet di tengah laut. Itulah yang jadi kendala besar. Dan kedua untuk menjaga kualitas dan kuantitas kita punya hasil laut ini Pak, tentu ada faktor pendorong, yaitu faktor pendukung seperti listrik, ya. Di sini kan nggak ada listrik Pak, kami nggak bisa bikin semacam es kami nggak bisa, soalnya listrik kan nggak ada. Sampai saat ini kami selalu bermohon dimanapun kami meminta, setiap ada forum kami angkat itu masalah listrik. Karena salah satunya kendala yang paling besar di sini adalah listrik Pak, ya. Jadi sehingga kami punya kualitas ikan yang sampai di pasaran itu agak turun kualitasnya karena turun harga karena dari kualitas yang kurang maksimal. Kurang baik lagi ya karena sudah tidak fresh lagi begitu ikannya. Oke, baik. Saat ini di ujung telepon kami sudah tersambung dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Toli-Toli, Kadis Perikanan dan Kelautan Bapak Sudirman Lagora. Assalamualaikum Pak Sudirman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini Pak Sudirman Lagora? Alhamdulillah kabar baik. Iya, baik. Kali ini kita di dialog interaktif luar studio mengenai pemanfaatan hasil laut untuk pendapatan ekonomi masyarakat di Pulau Lingayan. Yang menjadi pertanyaan untuk Pak Sudirman adalah bagaimana sebenarnya pengelolaan pemanfaatan hasil laut bagi nelayan kita yang ada di Kepulauan Toli-Toli Pak, mengingat potensi usaha para nelayan kita di pulau-pulau itu sangat besar begitu. Iya. Iya, silakan Pak. Oh ya, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Yang saya hormati para narasumber lain yang ada di mungkin lewat juga lewat Zoom telepon, ada Pak Masri lewat Zoom ya kan. Terus juga masyarakat
masyarakat daerah Lingayan ya, yang saya cintai. Jadi kalau untuk secara umum wilayah Kecamatan Dampal Dampal Utara itu memang memiliki potensi perikanan laut yang cukup tinggi. Nah, untuk itu kita beberapa tahun lalu kita mengintervensi bantuan itu, baik untuk pengelolaan sarana-prasarana untuk penangkapan ikan maupun budidaya rumput laut. Nah, itu yang kita lagi kembangkan di situ. Demikian. Iya, kemudian Pak Sudirman, khusus di Pulau Lingayan sendiri, apakah ada perhatian khusus dalam pengelolaan pemanfaatan di sektor perikanan, di sektor ikan ini Pak Kadis? Halo? Iya, halo Pak Kadis. Bagaimana? Iya, bisa mendengar suara saya dengan baik Pak? Iya. Iya, baik. Baik, ini khusus di Pulau Lingayan Pak Kadis. Apakah ada perhatian khusus dalam pengelolaan pemanfaatan di sektor perikanan selain rumput laut yang ada di Ogotua, Pak? Ya, jadi yang jelas kita di perikanan semua masyarakat nelayan menjadi prioritas secara keseluruhan. Ya, termasuk nelayan yang ada di Lingayan. Nah, selain itu juga kami juga sudah membantu mensertifikatkan tanah gratis lewat sertifikat nelayan. Ya, halo. Halo. Iya, silakan Pak. Halo. Iya, silakan. Jadi ada beberapa hal sudah yang kita coba perhatikan di situ, termasuk terakhir kemarin sertifikat tanah bagi nelayan. Halo? Iya, halo, silakan Pak. Kira-kira demikian itu. Iya. Baik, tadi juga ada aspirasi dari pemerintah Desa Ogotua yang saat ini bersama kami Bapak Rudianto, Pak. Berkaitan dengan bantuan berupa dana pengembangan bagi para nelayan yang ada di Ogotua, yang menurut beliau ini tentunya belum maksimal sesuai yang diharapkan, begitu Pak? Iya, jadi kalau kita cerita maksimal kan memang ada keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah itu sendiri, keterbatasan anggaran. Tapi kami tetap berusaha untuk mencoba memfasilitasi bantuan-bantuan yang sifatnya perbantuan dan pusat. Halo? Iya, halo, silakan Pak. Iya, demikian Bu. Oke, baik, ditahan dulu tentunya. Nanti bisa dilanjutkan kembali Pak. Kami juga sudah bersama dengan masyarakat di Pulau Lingayan ini yang tentunya nanti akan bertanya. Kami persilahkan kepada masyarakat yang ingin bertanya berkaitan dengan pemanfaatan hasil laut untuk pendapatan ekonomi masyarakat di Pulau Lingayan. Kami persilahkan warga masyarakat bertanya. Kebetulan ini ada Bapak Kadis Perikanan dan Kelautan Kabupaten Toli-Toli, Bapak Sudirman Lagora, kemudian juga ada Bapak Masri Arfandi selaku akademisi STIE. Silahkan, dengan Bapak siapa ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aspian. Iya, silakan Pak menyapa narasumber kami dulu Pak. Iya. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, saya Aspian dari masyarakat yang ada di Kabupaten Lingayan ini, Desa Lingayan. Ingin bertanya Pak. Halo? Iya, silakan Pak. Iya. Jadi melihat potensi yang ada di Dusun Lingayan, Desa Ogotua ini sangat besar. Cuma saya mau tahu Pak dari Pak Kadis, karena
setahu saya Toli-Toli ini adalah daerah penyangga nanti di IKN. Nah, mungkin sudah sejauh mana langkah-langkah yang diambil Dinas Perikanan untuk mendukung kehidupan masyarakat yang ada di Pulau Lingayan, menyongsong sebagai pendukung IKN nantinya di bidang perikanan. Demikian Pak Kadis. Iya. Dengan Bapak siapa di mana tadi? Saya Pak Aspian, Pak. Iya, Pak Aspian, salah seorang warga dari Pulau Lingayan. Pak Kadis, silakan. Iya, iya, iya. Ya, bisa langsung saya jawab kah? Gimana? Iya, langsung saja Pak dijawab. Oh iya, oke, terima kasih ini salah satu masukan yang bagus ini. Yang jelas pertama pemerintah daerah lewat Dinas Perikanan akan mendorong sepenuhnya menggali potensi-potensi yang ada di situ. Hanya tolong disampaikan ke kami dalam bentuk proposal apa-apa yang bisa kita intervensi di situ sesuai kebutuhan, sesuai kebutuhan yang ada di Lingayan, supaya apakah itu halo? Iya, Halo, iya, Pak. silakan Pak Kadis, Halo? kami sedang mendengarkan. Ya, atau peralatan nelayannya, terus pengembangan budidaya rumput lautnya, atau sampai pada budidaya taripang. Nah, itu juga menarik juga untuk dikembangkan di daerah Lingayan. Jadi masukkan saja proposalnya Pak, supaya bisa kita identifikasi di lapangan, kita cocokkan kebutuhan di sana, apa yang bisa apa yang bisa kami beri bantuan di sana. Demikian. Iya, jadi seperti itu ya, langkah-langkah yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Toli-Toli. Baik, kami masih memberikan pertanyaan kepada masyarakat yang ingin bertanya, baik itu kepada Pak Kadis, kemudian juga kepada Pak Masri ataupun Bapak Rudianto. Kami persilahkan. Iya, terima kasih. Saya bertanya. Boleh. Iya, kami beri kesempatan dulu kepada Bapak yang di floor. Silakan Pak, diperkenalkan dulu namanya. Ya, saya Ibu, terima kasih, namanya Pak Adi, warga Lingayan, Ogotua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para narasumber yang saya hormati Pak Kadis Perikanan Toli-Toli, Pak Masri selaku akademisi, dan perwakilan masyarakat pemerintah desa Ogotua selaku narasumber pada sore hari ini. Ya, cukup jelas tadi Pak Kadis menyampaikan yang perlu menjadi perhatian atau mendapat tanggapan dari Pak Kadis, bahwa kita tahu masyarakat nelayan ini kan masyarakat penangkap ikan. Nah, tentu harus dijaga ini, sumber daya ikan kita harus dijaga agar supaya tidak terjadinya misalnya penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing. Nah, untuk menjaga keberlangsungan itu sebenarnya tanggung jawab Dinas Perikanan ini sudah sejauh mana Pak untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang misalnya menggunakan alat-alat penangkapan yang tidak sesuai. Itu untuk Pak Kadis. Untuk Pak Masri sebagai akademisi, bahwa tanggung jawab sebuah kampus institusi perguruan tinggi itu dalam hal penelitian. Saya kira Pak Masri tidak hanya sekedar kita mengenal potensi wilayah, tapi tentu secara konkret harus ada kajian-kajian, sehingga ya kajian ilmiah, sehingga kemudian menjadi satu masukan kepada pemerintah daerah. Apakah hal ini sudah dilakukan oleh institusi Bapak selaku salah satu perguruan tinggi di Toli-Toli? Saya kira itu saja Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Adi. Pak Adi ini bertanya kepada dua narasumber. Baik, yang pertama bisa dijawab dulu Pak Kadis, Pak Sudirman Lagora. Ya, siap. Jadi terima kasih. Memang pencegahan dan pengendalian terhadap pemancing-pemancing ilegal, termasuk pemanfaatan alat-alat pancing yang dilarang. Baik pun pukat juga yang tidak sesuai juga dilarang. Apalagi kalau menggunakan bom
atau menggunakan bius itu bisa bisa mempengaruhi biota-biota lain yang ada di laut. Nah, bagaimana pengawasannya? Nah, kami punya personil pengawasan di Tolito itu hanya 2 orang. Maka peran serta masyarakat yang bisa memantau secara keseluruhan aktivitas di laut segera dilaporkan ke kami. Karena kami punya pengalaman yang pahit. Setelah sudah dilapor, ada di beberapa tempat, kita turunkan tim gabungan termasuk Angkatan Laut. Tapi nelayannya itu sendiri yang membocorkan bahwa akan ada tim turun untuk menangkap. Akhirnya dia menghindar dari sasaran kami. Olehnya itu kami standby kapan saja diberitahu kepada kami lewat telepon saya saja, tidak apa-apa. Supaya kami turunkan tim, hanya dengan catatan supaya kita sepakat bila memberi informasi harus tepat, akurat, supaya kami menurunkan tim itu berhasil untuk melakukan penangkapan kepada nelayan-nelayan yang melanggar dari aturan yang ada. Demikian. Oke. Terima kasih Pak Kadis sudah memberikan jawaban kepada Pak Adi. Dan halo Pak Masri, masih bersama kami tentunya. Halo Pak Masri. Iya. Pak Masri masih bersama kami via Zoom. Bisa dibuka mute-nya, Pak? Kami tidak bisa mendengar suara Pak Masri. Iya, baik. Pak Masri, tadi apakah mendengar juga apa yang ditanyakan oleh Pak Adi sebagai salah seorang masyarakat? Oke, silakan Pak, apa yang ingin disampaikan terkait apa yang sudah ditanyakan oleh Pak Adi tadi tentang perlunya pihak kampus untuk mengkaji tentang pemanfaatan hasil perikanan kita di Toli-Toli. Baik, terima kasih. Untuk kajian atau penelitian di bidang perikanan memang kami akui tidak berfokus pada bidang perikanan, tetapi pada potensi pada bidang ekonominya saja. Ya. Kalau untuk sumbangan penelitian, tentunya ini seharusnya sudah masuk ke dalam di Litbang. Dulu kami namanya Litbang. Ya. Tentunya sudah ada. Ya. Tapi apakah digunakan atau tidak kan kita tidak tahu. Nah, kajian-kajian tentang itu khususnya menyangkut masalah perekonomian, beberapa kami sering apalagi kalau dalam KKLP ya, yang biasanya dilakukan di lapangan, kami sering melakukan itu untuk meningkatkan bagaimana potensi BUMDes itu bisa lebih baik lagi. Jadi pemanfaatan BUMDes itu harusnya bisa dimaksimalkan. Beberapa BUMDes yang kami di mana kami tempatkan mahasiswa kami di sana, di BUMDes di desa-desa itu, kami sering tanyakan apakah BUMDesnya ini bermanfaat atau tidak, digunakan atau tidak. Ternyata rata-rata vakum. Nah ini yang perlu jadi perhatian ya. Baik bagi kami sebagai akademisi, tentunya juga bagi pemerintah dalam bentuk penelitian ya. Untuk penelitian kami sudah ada beberapa kami masukkan ke bank, tentunya sudah masuk ya. Apakah dimanfaatkan dan tidak. Apakah di lapangan ya, untuk kegiatan di lapangan kami lebih fokus pada bagaimana meningkatkan peran daripada BUMDes tersebut, sehingga BUMDes ini kan sebagai sumber pendapatan bagi desa. Nah, tapi kalau desanya juga tidak terlalu memaksimalkan BUMDesnya, ya apa yang bisa kita harapkan? Dan tentu BUMDes ini sebenarnya bisa jadi sumber pendapatan baik untuk desa sendiri, begitu juga bagi masyarakat, sehingga kedepannya nanti BUMDes itu bisa berperan aktif. Saya teringat sewaktu seusia saya SMP ya, tahun 80-an, di mana pemerintah itu memanfaatkan KUD. Iya, memanfaatkan KUD Pak ya, Koperasi Unit Desa begitu. Iya, Pak Masri. Oh terputus ya? Oke, baik.
terkait dengan apa yang disampaikan Pak Masri. Nanti kami sambil menantikan kembali Pak Masri, kami hubungi via Zoom ini ke Pak Rudianto. Tadi Pak Masri mengatakan bahwa pemanfaatan BUMDes sendiri. Nah, kalau di Desa Ogotua sendiri seperti apa Pak pemanfaatan BUMDes hingga saat ini? Saya tahu sampai sekarang ini pemanfaatan BUMDes ini kurang maksimal. Di mana di Pulau Lingayan ini hampir boleh dikata masyarakat itu kenal BUMDes. Tidak kenal BUMDes. Itu Iya. kenapa Pak? Karena tentu BUMDes kayak tidur, kayaknya tidur. Jadi, Mati suri begitu mati Pak. suri kayaknya. Jadi sampai saat BUMDes itu tidak ada sentuhan ke masyarakat, tidak ada semacam petunjuk apa yang harus diberi ini sama masyarakat, memberikan edukasi, tapi sampai saat ini tidak ada. Saya kira pernah kami usulkan selaku BPD Pak untuk pergantian ketua BUMDes, tapi nggak tahu setelah ada pemilihan kembali ketua BUMDes, tapi dia itu kembali yang terpilih. Inilah yang jadi kendala baik di Desa Ogotua ini. Jadi akhirnya sampai sekarang itu BUMDes itu enggak, terus terang khususnya Pulau Lingayan ini, karena saya sekarang mewakili masyarakat Lingayan. Iya. Tentu kami merasakan BUMDes itu tidak bergerak sama sekali Pak. Tidak bergerak. Iya. Dan ada juga perlu saya pertanyakan sama Dinas Perikanan, yaitu masalah sertifikat nelayan. Ya. Sampai saat ini baru saya dengar kalau ada bantuan sertifikat nelayan, karena jelas masyarakat Pulau Lingayan ini 99% itu nelayan, ya. Jadi kalau kami ini dianggap selaku masyarakat nelayan yang ada di Pulau Lingayan, kenapa kami tidak mendapatkan itu? Itulah yang perlu saya tahu sama Pak Kadis. Iya. Ada apa? Kenapa masyarakat Pulau Lingayan tidak dapat itu? Karena katanya Pak Kadis tadi itu sudah di Ogotua sudah ini. Tapi sampai saat ini kami masyarakat Pulau Lingayan, dan jelas kami masyarakat Lingayan sudah kami ini nelayan tradisional, tapi tidak dapat apa-apa dan tidak tahu masalah itu. Terima kasih. Oke, jadi sama sekali belum mendapat itu Pak ya, sertifikat perikanan begitu ya. Oke, sebelumnya mungkin juga pendengar ingin tahu, kan di sini 99% itu adalah nelayan. Sebenarnya produk perikanan apa saja yang dihasilkan ini? Apakah hanya ikan saja atau ada yang lain itu Pak? Misalnya rumput laut atau yang lainnya? Kalau untuk Pulau Lingayan ini yang saat ini yaitu budidaya rumput laut. Rumput laut ya. Saat ini budidaya rumput laut sangat antusias masyarakat. Alhamdulillah saya berterima kasih kepada Dinas Perikanan, kemarin ada bantuan sebanyak 8 ton untuk bibit. Terima kasih Pak, dari kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih. Saya kira itu sangat berarti pada masyarakat seperti kami, masyarakat nelayan kecil, itu sangat bermanfaat bagi kami. Sekali lagi terima kasih. Yang perlu kami ini budidaya rumput laut, hanya apa yang kami meminta sama dinas perikanan maupun dinas terkait, ini kalau bisa diadakan pelatihan cara mengelola, ya. Itu rumput laut, bisa jadi keripik, bisa jadi apa untuk menambah penghasilan masyarakat setempat, seperti ikan, mau ikan keripik mungkin dijadikan masyarakat ini dilatih Pak, diberikan pelatihan untuk tahu semua itu, sehingga ke depan ada juga hasil tambahan, saya kira itu. Baik, sebelum dijawab oleh Pak Kadis, pertanyaan dari salah satu masyarakat yang ada di Pulau Lingayan, kita akan dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Toli Toli. Baik pendengar, pemirsa RRI Net, Pro 1 RRI Toli Toli, kita masih bersama dalam dialog interaktif luar studio tentang topik pemanfaatan hasil laut
untuk pendapatan ekonomi masyarakat di Pulau Lingayan. Iya, Pak Kadis masih bersama kami, Pak Kadis. Siap. Iya. Setia. Iya, baik. Tadi ada pertanyaan yang ditanyakan oleh Pak Rudianto selaku warga masyarakat, perwakilan masyarakat Pulau Lingayan. Mengenai yang dipertanyakan oleh Pak Rudianto tadi, silahkan Pak langsung dijawab. Oke, ya, terima kasih. Jadi masalah sertifikat, kalau tidak salah itu 2 tahun lalu. Itu informasi yang kami terima dari kepala desa yang mewilayahi Lingayan itu sudah masuk daftar-daftarnya dan kami sudah serahkan sertifikatnya. Bisa dikoordinasikan, mungkin informasi yang belum sampai semua kepada masyarakat yang belum mendapatkan sertifikat segera mengusulkan. Kebetulan tahun 2025 kami masih punya program sertifikat sehat nelayan. Nah, itu gratis. Nanti kemarin kita sudah serahkan ada berapa puluh sertifikat kita serahkan untuk ke daerah wilayah. Nggak tahu desa apa Lingayan ini. Yang jelas kita serahkan kepada kepala desanya. Nah, kalau ada yang belum dapat segera diinformasikan ke kadesnya untuk segera diusulkan. Kalau tidak, ini Pak Rudi bisa menginventarisir siapa-siapa nelayan di situ yang belum mendapatkan sertifikat sehat, segera usulkan ke kami untuk kita programkan tahun 2025. Kebetulan tahun 2025 kami dapat porsi lagi 200 porsi. Jadi cukup banyak. Jadi kalau ada masyarakat Lingayan yang belum kebagian sertifikat kemarin, atau bisa segera menginformasikan ke kami, diidentifikasi, dikirim saja lewat WA ke nomor kami, biar ditulis tangan saja supaya kami proses di sini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, masalah pengolahan. Nah, ini kami tertarik, Pak. Kalau memang ada keinginan seperti itu, kan tahun 2025 kita coba alokasikan kegiatan ke situ untuk membina ibu-ibu yang ada di Lingayan untuk bisa memanfaatkan mengolah rumput laut, bisa membuat keripik dari rumput laut, dari ikan dan lain sebagainya. Nah, kemarin kita sudah pernah lalu pelatihan di Ogotua, di kantor desa di Ogotua situ sudah pernah kita melatih. Tapi kalau memang nelayan di Lingayan membutuhkan, nanti kita coba prioritaskan tahun 2025 ke sana dalam rangka memberi pelatihan. Nah, sekaligus mungkin kita akan bisa programkan bantuan peralatan untuk kegiatan-kegiatan yang saya maksud tadi. Iya. Iya, karena menurut Pak Rudianto tadi bahwa nelayan di Pulau Lingayan ini masih sangat tradisional, Pak ya? Iya, masih tradisional. Nah, Pak Kadis, sebenarnya apa yang perlu dilakukan untuk menuntaskan sekaligus merespon aspirasi dari perwakilan para nelayan yang ada di Ogotua, khususnya di Pulau Lingayan ini, Pak? Karena ternyata dari Pak Rudianto menyatakan masih banyak sekali hal yang perlu dibenahi, dipenuhi begitu, sehingga mereka bisa betul-betul melakukan pemanfaatan hasil perikanan laut ini dengan sebaik mungkin. Ya, jadi kami terbuka saja, silakan monggo buat proposal, ajukan saja apa-apa yang bisa kami tangani di situ. Kegiatan-kegiatan apa saja potensi, disilakan bermohon ke kami untuk kita evaluasi supaya bisa kami identifikasi baik nelayannya maupun lokasi tempat-tempat kegiatan nanti. Disilakan saja buat proposalnya, kita tunggu sebelum 2025 dibahas. Iya, baik. Oke, makasih Pak. Iya, jadi Pak sudah diberi angin segar ini ya, sebelum 2025 silakan mengajukan proposal ke dinas tentunya. Nah, pendengar dan pemirsa, kita masih bersama di Dialog Interaktif Luar Studio pemanfaatan hasil laut untuk pendapatan ekonomi masyarakat di Pulau Lingayan. Saya kembali ke Pak Rudianto. Sebenarnya
ada berapa kakak ini di desa di Pulau Lingayan ini yang bermukim, Pak? 120 kakak, Bu. Oh, cukup banyak, Pak ya, sampai 120 kakak yang ada di sini. 99%-nya adalah nelayan. Kemudian kalau boleh tahu hasil perikanan nelayan kan tadi seperti yang disampaikan, selain ikan ada juga pengelolaan rumput laut. Nah, itu dikelola seperti apa, Pak, sehingga bisa menghasilkan uang untuk mencukupi perekonomian keluarga? Kita kan sekarang, Pak, sekarang Bu lagi budidaya. Ya. Budidaya hanya kami jualnya itu jual masih mentah begitu. Iya. Begitu kering kami jual. Jadi selanjutnya kami ingin masyarakat itu gimana caranya mengelola rumput laut itu supaya bisa jadi semacam keripik diproduksi langsung gitu. Supaya ada hasil tambahan. Di sini banyak memang potensi-potensi yang sangat perlu dikembangkan di Pulau Lingayan ini. Khususnya di Dinas Perikanan, Dinas Pariwisata, seperti lobster itu budidaya lobster, Pak, ya. Hanya kami belum dapat bibit sebenarnya. Budidaya lobster ini sangat maksimal, saya kira sangat berpotensi sekali di sini, Pak, dibanding di luar sana di Jawa itu mereka itu budidaya cuma di kolam-kolam kecil, tapi mereka juga berhasil. Kenapa Toli-Toli nggak melakukan itu, budidaya itu? Karena saya kira lobster ini lebih menjanjikan hasilnya budidaya itu dibanding budidaya semacam kerapu cantang. Itu lobster lebih menjanjikan karena di mana lobster ini apabila kita budidaya itu nggak sama hasilnya, Pak. Hasil budidaya dengan alam itu sama harga. Beda dengan ikan, Pak. Budidaya dengan alam itu beda, sangat jauh. Eksportir itu nggak terima kalau budidaya kayak kerapu. Jadi kemarin kami ada bantuan budidaya kerapu itu pakannya luar biasa, Pak. Iya. Hanya tidak sesuai prongkos yang kita kasih keluar, kemudian hasil yang kita dapatkan. Jadi mungkin lewat kesempatan ini perikanan juga bisa, dari Dinas Perikanan bisa ini. Kenapa kita tidak bisa itu melakukan budidaya lobster? Karena di Jawa itu cuma kolam-kolam kecil tapi mereka berhasil. Nah, kita di sini laut lepas. Saya kira itu. Oke, banyak sekali harapan dari warga masyarakat Pulau Lingayan ini kepada pemerintah dan juga Dinas Perikanan agar tentunya warga masyarakat di sini bisa sejahtera juga dari hasil lautnya. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, kita sudah sampai di bagian akhir dialog interaktif luar studio hari ini. Mungkin Pak Kadis, apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat yang berada di kepulauan, khususnya di Pulau Lingayan ini, Pulau Lingayan Desa Ogotua, agar dapat meningkatkan hasil potensi di bidang perikanan, apalagi nantinya kita ini akan menjadi terasnya atau pendukung dari IKN sendiri. Silakan, Pak. Oh ya, terima kasih. Yang terakhir, yang pertama, manfaatkan potensi laut yang ada di Pulau Lingayan dengan semaksimal mungkin, tapi dengan memperhatikan hal-hal yang bisa mengakibatkan biota laut jangan sampai rusak. Yang kedua, silakan mengajukan potensi-potensi apa yang bisa dikembangkan di situ. Nanti coba kami persur lewat Dinas Perikanan. Yang ketiga, untuk sertifikat tanah segera ajukan. Yang belum memiliki sertifikat tanah di daerah Lingayan, kami masih punya jatah untuk tahun 2025 bisa kita masukkan program Sehat Nelayan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sudirman Lagora selaku Kadis Perikanan dan Kelautan Kabupaten Toli-Toli yang sudah bersama kami dan juga menyapa warga masyarakat Pulau Lingayan. Baik, saya ke Pak Rudianto tentunya selaku perwakilan masyarakat yang ada di Desa Ogotua khususnya di Pulau Lingayan. Apa yang ingin disampaikan, Pak, di akhir kebersamaan kita? Saya kira untuk Pulau Lingayan, untuk pembangunan Pulau Lingayan, Pak,
yang perlu kita bangun di sini adalah sumber daya manusianya yang utama itu, ya, terutama di bidang pendidikan. Terus terang, kami selalu mau anak-anak kami ini istilahnya nelayan yang berhasil, misalnya anak nelayan yang nanti jadi nelayan profesional lewat tentu ada lewat pendidikan. Mungkin lewat kesempatan ini saya kira perikanan juga memikirkan misalnya untuk di mana masyarakat nelayan ini yang mau bersekolah, siapa tahu ada program itu di perikanan untuk menyalahkan anak perikanan. Karena terus terang kami selalu terbentur setiap apapun itu, baik itu sedangkan dari SMP ke Ogotua itu lanjut anak-anak di sini Pak, itu masuk di SMA itu sangat sulit karena transportasi yang sangat sulit, biaya sangat besar. Jadi saya kira mungkin semua dinas, terutama dinas pendidikan lewat kesempatan ini, saya berharap Pak, Pulau Lingayan ini diperhatikan anak-anaknya, biar bukan lagi jadi nelayan bodoh. Mudah-mudahan kami anak-anak kami bisa jadi nelayan profesional, bukan seperti kami lagi. Iya. Itu, makasih. Baik, terima kasih Pak Rudianto selaku perwakilan masyarakat Pulau Lingayan. Apakah di ujung telepon kami masih di ujung Zoom masih bersama Pak Masri? Iya. Baik. Silakan closing dari Pak Masri Arfandi selaku akademisi setia YPP Mujahidin. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, pertama adalah tentu saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dutoli tadi, bahwa sumber daya manusia perlu ditingkatkan. Yang kedua tadi, pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan sudah membuka peluang untuk masyarakat desa Lingayan, untuk masyarakat Pulau Lingayan, sehingga kehidupan mereka nanti tambah baik. Dan yang ketiga adalah tentunya sinergitas dari semua pihak, bahwa untuk membangun suatu masyarakat menjadi lebih baik itu bukan cuma tanggung jawab instansi orang per orang atau salah satu instansi, tapi semua pihak terlibat di dalamnya, sehingga kita bisa membangun Toli-Toli menjadi lebih baik khususnya masyarakat desa ini. Demikian. Baik, terima kasih untuk Pak Masri Arfandi selaku akademisi STIE, kemudian Bapak Sudirman Lagora, Kadis Perikanan dan Kelautan Kabupaten Toli-Toli, serta Pak Rudianto selaku perwakilan masyarakat ke Pulau Lingayan. Kami sudah bersama Anda dalam dialog interaktif luar studio terkait topik pemanfaatan hasil laut untuk pendapatan ekonomi masyarakat di Pulau Lingayan. Dari Pulau Lingayan, Desa Ogotua, Kecamatan Dampal Utara, saya Emi Darmoswito mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa pada dialog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti bersama dialog interaktif luar studio Pro 1 RRI Toli-Toli.